Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Lagi-lagi tanah Papua bergejolak, imbas pola dan ucapan yang tidak enak. Aksi dan reaksi sulit untuk dihindarkan, akumulasi dari berbagai persoalan. Cara baru penyelesaian perlu dipikirkan agar masalah Papua tak berputar bak lingkaran. Agar tidak ada korban-korban berjatuhan, konflik horizontal jangan sampai kejadian. Jalan perdamaian bagi Papua jadi hal utama, bagaimana kita menyikapinya sebagai bangsa. Inilah Mata Najwa, Nyala Papua. Ada yang membuat kata-kata yang kurang nyaman, sehingga saudara-saudara kita yang ada di Papua mungkin merasa terusik dengan bahasa-bahasa seperti itu. Garansi bahwa akan meminta kepada Wakil Wali Kota Malang untuk mencabut pernyataan akan memulangkan para mahasiswa Papua yang ada di Malang. Kami mohon maaf karena sama sekali itu bukan mewakili suara masyarakat Jawa Timur. Emosi itu boleh, tetapi memaafkan itu lebih baik. Pemirsa, kericuhan pecah di sejumlah daerah imbas aksi yang terjadi di asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Selain peristiwa di Surabaya, rentetan kejadian yang melibatkan mahasiswa asal Papua di Malang dan Semarang juga disebut-sebut menjadi pemicu kerusuhan yang terjadi pada hari Senin lalu. Seperti apa duduk perkaranya? Sudah hadir di Mata Najwa, saya perkenalkan Gubernur Papua Lukas NMB. Selamat malam Pak Lukas. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Hadir juga Lenis Kogoya, staf khusus Presiden Kelompok Kerja Papua. Selamat malam Pak Lenis. Ada Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Selamat malam Pak Taufan. Dan ada Sekjen Federasi Kontras yang juga mendampingi mahasiswa Papua di Surabaya. Ada Andi Irfan Junaidi. Selamat malam Pak Andi. Saya juga mengundang seorang dosen Universitas Papua di Manokwari, ada Pak Yusuf Sawaki. Selamat malam Pak Yusuf. Baik. Terima kasih banyak semuanya sudah bersedia hadir untuk kita berdiskusi malam hari ini. Saya ingin ke Pak Gubernur Papua dulu. Situasi terkini di Provinsi Papua seperti apa Pak Gubernur? Ya, tadi siang hari saya tiba. Peristiwa terjadi sekarang di kabupaten-kabupaten. Ya, tadi di Nabire dan untuk di Papua. Nabire dan Timika, ya ada pelemparan, ada kerusakan mobil-mobil dan rumah-rumah di sana di Timika. Nabire juga begitu. Kalau Papua Barat juga terjadi di Kaimanan dan Fafa gitu. Ya. Dan ini dilakukan oleh massa yang juga masih membawa agenda yang sama, ketidakpuasan, kekecewaan atas rentetan aksi sebelumnya. Agenda yang sama. Agenda yang sama. Ya. Tapi situasi sekarang yang laporan yang Anda dapatkan semuanya sudah bisa dikendalikan atau masih ada riak-riak? Sudah dikendalikan, tapi diperkirakan pasti mereka akan turun lagi, terutama masyarakat. Kemarin kan sebagian besar mahasiswa. Jadi kemungkinan diperkirakan kalau masyarakat yang mendengar, karena ini menyangkut harga diri dan martabat. Ya itu tidak bisa main-main bagi orang Papua. Ya kalau mereka dengar ya bisa turun, tapi kalau tidak ya tidak. Jadi Anda khawatir ini memang eskalasinya akan semakin meningkat Pak Gubernur? Ya karena memang bukan sekali itu mereka sampaikan. Sudah banyak kali di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta. Jadi ya pasti mereka tidak terima dengan selama orang Papua harga diri dan martabat direndahkan, itu pasti mereka ribut. Anda sudah sempat berkomunikasi dengan anak-anak mahasiswa di Papua yang ada di Surabaya yang terlibat langsung, yang terkena dampak langsung? Pak Ya, kita sudah komunikasi, mereka juga sudah sampaikan laporan yang terjadi. Bendera tidak pernah mereka kasih turun, itu yang dilakukan orang lain. Tidak pernah bendera merah putih diturunkan? Tidak pernah, itu yang dilakukan orang lain. Jadi ya saya tidak tahu yang aktor intelektualnya siapa. Ini negara harus hadir di sana karena
tentara dan polisi yang pakai seragam lengkap, mereka maki-maki satu orang tentara, kasih tahu pemimpinmu, berarti kan dia kasih tahu saya. Ya, itu harus ditangkap orang itu. Tentara yang pakai seragam itu. Anda mendapat laporan seperti itu, jadi ada tentara Ya, yang ada videonya jelas. beritahu pemimpinmu. Dalam hari Anda merasa itu berarti pesan ke Anda? Pesan ke saya. Dan apa yang disampaikan itu, Pak? Ya, sekarang kan bagaimana penyelesaian penegakan hukum harus kita kedepankan. Ya toh. Jadi mereka yang pelaku jelas-jelas ditangkap dan kasih tahu kami sedang adili, kami sedang lakukan ini. Seperti itu. Negara harus kasih tahu itu. Tidak boleh masalah Papua disepelekan. Masalahnya besar ini. Tidak boleh disepelekan. Tidak boleh disepelekan. Saya ingin tahu, mari kita kilas balik apa yang terjadi, yang memicu berbagai rentetan kerusuhan ini. Saya ingin ke Anda, Mas Andi. Anda mewakili dan kerap kali memang mengadvokasi, mendampingi mahasiswa Papua di Surabaya dan juga daerah lain. Ya. Yang terjadi di asrama Papua di Surabaya, apa sesungguhnya? Ini adalah satu dari sekian kejadian yang sering kali terjadi di asrama Jalan Kalasan. Namanya Jalan Kalasan, Surabaya. Jadi selama 2 hari itu situasi yang sangat mencekam bagi teman-teman yang ada di dalam asrama, terjebak di dalamnya. Mereka bahkan tidak bisa mendapatkan makanan dan minuman. Ada sejumlah teman di antara teman-teman asal Papua yang kasih kirim makanan itu ke dalam asrama, itu juga akhirnya malah ditangkap berikutnya. Jadi saya kira itu menjadi memori kolektif bagi anak-anak yang tinggal di asrama sebagai satu bentuk yang akan selalu mereka ingat sampai nanti begitu. Ini anak muda yang niatnya ke Surabaya belajar, mengembangkan kapasitas dan kemampuan dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Tapi mereka mendapatkan perlakuan bukan satu kali, tapi berkali-kali. Dilecehkan, dihinakan, dianggap tidak Indonesia begitu. Tidak ada yang tahu siapa itu yang patahkan tiang bendera dan buang itu tiang ke selokan. Tapi yang jelas itu tudingan awalnya. Ya, itu tudingan awalnya, kemudian beredar di banyak grup WhatsApp dan Facebook begitu, rame-rame lah orang-orang itu datang ke depan asrama. Disitulah peran kunci aparat kepolisian yang hilang. Seharusnya polisi bisa mengambil tindakan untuk mengendalikan ormas yang memang sudah kerap kali melakukan hal yang serupa. Ungkapan monyet kalau kita ke Surabaya itu bukan ungkapan lazim bagi anak-anak Surabaya. Orang Surabaya nggak pakai monyet kalau maki, pakai kata yang lain. Monyet itu adalah ungkapan khas yang lain gitu, bukan orang Surabaya yang punya khas. Dan itu terlontar pada saat? Terlontar berkali-kali. Berkali-kali. Kalau menurut kesaksian teman-teman relawan kontras yang di lapangan juga terekam dalam video yang beredar di banyak media sosial. Di situ ada orang yang berbaju tentara, TNI. Ada juga di sebelahnya orang berbaju Satuan Polisi Pamong Praja. Ada juga polisi di situ. Mereka berkali-kali melontarkan kata-kata itu. Jadi maka kemudian kemarin kontras menuntut agar Kapolres Tabes itu dicopot jabatannya. Dia buat kami dia nggak bisa atur ini pengamanan yang fair di Surabaya. Apa yang dia lakukan itu salah gitu. Pada titik apa kemudian akhirnya ormas dengan aparat kepolisian, Satpol Pamong Praja kemudian menembakkan gas air mata. Pada titik apa sampai eskalasinya sejauh itu sampai gas air mata digunakan? Kemudian kami tim yang di lapangan dari Surabaya, saya datang ke Surabaya di hari Sabtu. Kami rapat kecil begitu untuk apa yang mesti harus kita lakukan memberi pendampingan hukum ke teman-teman itu. Baru saja kami akan berangkat ke lapangan, terus kami dengar kabar dari lapangan kalau sejumlah personil polisi itu memaksa buka pagar, menembakkan peluru karet, dan kemudian membawa semua teman-teman yang di asrama itu secara paksa ke kantor polisi gitu. Kami tanya ke polisi, adakah surat penggeledahan? Tidak ada. Yang ada itu ya surat itu ditunjukin waktu di kantor Polres. Gitu. Secara cara itu salah sudah. Secara protap itu salah sudah. Penggunaan kekuatan yang berlebihan yang diarahkan kepada teman-teman Papua itu sangat sangat tidak perlu gitu, sangat tidak perlu. Oke. Nah,
kami juga mendapat laporan dari teman-teman ada sejumlah selongsong peluru begitu di kamar-kamar. Ini apa begitu? Ini anak-anak mahasiswa, dia anak yang memang ke Surabaya itu sekolah, bukan siapa-siapa. Dia bagian dari komunitas mahasiswa di Surabaya. Oke, saya ingin tahu sekarang kondisi mereka sendiri seperti apa di asrama ini? Karena tadi siang sempat ada info jadi tertutup tidak mau menerima ini kan siapapun. jadi kayak titik balik begitu ya. Di satu waktu sekian tahun mereka dihinakan, dinistakan. Tahu-tahu sekarang semua orang pengen ngajak ngomong sama teman-teman itu. Seperti sesuatu yang dari ekstrim dari utara menuju selatan begitu, dari kutub ke kutub begitu. Satu waktu bertahun-tahun dia dihinakan. Ngomong sedikit salah, aksi sedikit salah, diskusi dicurigai, bikin putar film di asrama diserang. Tidak ada satupun kegiatan publik yang dilakukan oleh teman-teman asrama mahasiswa Papua itu yang dianggap benar begitu. Selalu dituduh separatis dan tidak dipercaya sebagai orang yang punya cinta kepada Indonesia begitu. Nah, sekarang wali kota pengen ketemu, gubernur pengen ketemu. Tadi pagi itu Pak Fadlizon pengen ketemu, semua orang pengen ketemu sama ditolak, teman-teman. tapi waktu wakil ketua DPR datang, ya, ditolak. Jadi saya pikir saya bisa paham kenapa teman-teman kemudian menyatakan sudah kami tidak mau ketemu dengan semua orang begitu. Karena apa? Karena semua orang yang pengen ketemu nggak jelas juga maksudnya apa gitu. Mau kasih apa? Mau bikin apa? Harus jelas dulu itu, baru kemudian mari kita bertemu secara baik-baik, meletakkan semuanya secara wajar, proporsional. Baik. Tadi Anda ada beberapa hal yang Anda katakan soal bagaimana tindakan aparat kepolisian. Ya. Kita akan mengkonfirmasi itu ke Polda Jawa Timur setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa, kami kembali sesaat lagi. Baik, kita akan lanjutkan Mata Najwa Nyala Papua. Tadi kita sudah dengarkan apa yang terjadi di Surabaya, kronologis dari kontras yang mendampingi mahasiswa Papua di asrama Surabaya. Saya ingin bertanya bagaimana versi kepolisian. Sudah tersambung lewat Skype, ada Kabid Humas Polda Jawa Timur, Pak Frans Barung Mangera. Selamat malam, Pak Frans. Selamat malam, Mbak Nana. Selamat malam juga kepada semua pemirsa Trans. Ya. Studio yang kami hormati juga yang di studio, Pak Bu, Pak Zoya, dan semua narasumber yang ada. Terima kasih Pak Frans sudah bersedia bergabung. Pak Frans, saya langsung ingin to the point saja. Tudingan bahwa aparat melakukan pendekatan represif terhadap teman-teman mahasiswa di Surabaya. Apakah betul tudingan itu, Pak? Polisi hadir sebagai stabilisator ya, bukan memihak salah satu pihak. Oleh karena itu saya mengkoreksi tadi apa yang disampaikan Kontra. Dari akuntabilitas apa yang kita lakukan, tentunya silakan dikoreksi. Tetapi kalau kita mengintimidasi dan sekaligus juga sebut, 750 orang yang di luar gerbang, dan kemudian sampai tersulut oleh karena jatuhnya bendera merah putih dibuat di dalam. Oleh karena itu, mereka menyebar dan masuk dan di luar sudah gedor-gedor. Nah, oleh karena itu, polisi sebagai stabilisator tentunya tidak akan diam saja. Ingin supaya konflik ini tidak terjadi antara eksternal di luar daripada asrama, yaitu para ormas, masyarakat, dan lainnya dengan adik-adik kita yang ada di asrama. Apa yang kita lakukan dari jam 2 siang, kita negosiasi, sampai jam 5 belum ada keputusan apapun juga baik kedua belah pihak. Bahkan ini sudah semakin memanas. Oleh karena itu kita mengambil tindakan polisi itu salah satu yang dipersoalkan tadi adalah gas air mata. Kita melakukan penembakan. Iya, apakah memang baik Pak Frans, itu yang mau saya tanyakan, apakah memang perlu ada pendobrakan sampai penembakan gas air mata itu memang dirasa perlu? Kalau kita biarkan masa di luar 700 sampai 1000, maka akan terjadi yang namanya konflik, itu pasti. Dan tahukah yang di studio bahwa apa yang kita temukan ada bom molotov dan lain sebagainya di dalam asrama, itu artinya bahwa di dalam juga sudah siap. Kalau kita tidak melakukan pemisahan kedua kelompok ini dan tidak melakukan, maka akan terjadi namanya konflik sosial. Yang akan terjadi justru adanya korban yang
baik luka berat maupun meninggal dunia, itu kita hindari. Tapi sampai hari ini tidak ada satupun juga yang luka berat. Artinya Baik, Pak Frans, saya harus potong karena kita mau memperbaiki koneksi audionya dulu, belum terlalu clear. Saya mohon Pak Frans menunggu sebentar, saya akan minta tanggapan yang lain dulu sambil kita memperbaiki sambungan koneksi suara kita, Pak Frans. Anda mau menanggapi, Mas Andi? Yang dilakukan kepolisian itu memang sesuai dengan apa yang SOP? Kurang terlalu jelas penjelasan Pak Frans, tapi semoga saya tidak salah menyimpulkannya. Kurang lebih beliau tadi menyampaikan kalau apa yang kami untuk menghindari protes itu, bentrokan karena massa kan memang sudah mengepung bahkan dari siang. Enggak, saya kira pernyataan itu cuman menghindar dari yang seharusnya gitu. Maksud saya begini, polisi itu punya personil, dia tahu jam per jam, menit ke menit, dan dia juga tahu siapa ormas yang sedang melakukan aksi di depan asrama itu. Ormasnya juga itu juga yang memang sudah kerap kali melakukan hal yang serupa. Yang saya mau bilang, kalau polisi mau, ormas itu bisa bubar hanya hitungan menit gitu. Satu. Oke. Yang kedua, polisi tahu bahwa teman-teman itu telah meminta kontras untuk menjadi kuasa hukum, menjadi pendamping hukum dari teman-teman di asrama. Kenapa polisi di lapangan tidak mengajak bicara untuk proses komunikasi dengan teman-teman di dalam asrama? Gitu. Oke, saya tahan dulu. Saya kasih kesempatan Pak Frans untuk menanggapi. Mudah-mudahan sudah lebih jelas audionya. Silakan Pak Frans. Bagaimana Mbak Nana terima audionya? Ya, sudah lebih jelas sekarang Pak. Tadi mendengarkan. Jelas, ya. Apakah polisi memang tidak bisa membubarkan massa yang berusaha untuk merangsek masuk ke dalam? Kenapa bukan massa yang di luar yang dikendalikan, Pak? Halo? Yes, Pak. Bisa mendengar? Saya mulai lagi ya, kalau memang mendengar audio yang hari ini saya sudah diperbaiki tadi oleh teknisi. Jadi ini dua massa sebenarnya yang ingin bertemu. Satu terprovokasi oleh bendera yang, jangan salah bahwa ini massa ini terprovokasi oleh bendera yang masuk ke dalam got itu. Kemudian berkumpullah di situ. Baik. Nah polisi tentunya tidak ingin supaya kedua kelompok ini terbentur oleh karena konflik yang ada. Kita sudah dari jam 2 siang tadi loh, sampai jam 5 sore. Artinya kalau negosiasi tidak ada, itu tidak mungkin kita lakukan. Karena kita lakukan negosiasi dan kemudian tidak ada titik temu itu, sementara provokasi terus berjalan, baik di dalam maupun di luar. Dan akibatnya yang kita tidak inginkan, dari sekian masa yang ada, ini sudah semakin memanas. Ada yang menggedor-gedor gerbang, dan ada juga yang memaksa ingin masuk. Nah yang kita khawatirkan adalah nantinya ketika di dalam juga melakukan reaksi. Baik. Dan yang kita lakukan terus terang aja bahwa kita mengambil tindakan polisionil dalam rangka melihat bahwa kepentingan yang lebih besar lagi. Apa kepentingan itu? Kami menghindari terjadinya gesekan yang mengakibatkan luka berat maupun meninggal dunia. Nah kita mengamankan ke tempat yang lebih aman, yaitu Poltabes Surabaya. Dan kemudian dibawa ke sana. Baik, Pak Frans, ada pernyataan yang terlontar. Tadi disinyalir dilakukan oleh oknum aparat. Kata-kata yang tidak pantas yang diucapkan berulang kali ke teman-teman mahasiswa. Sudahkah bisa diidentifikasi siapa yang melontarkan kata-kata yang tidak pantas itu? Kami sudah menjamin ya, ini kontras tadi saya lihat bahwa sepertinya menuduh juga polisi yang mengeluarkan pernyataan itu. Sepertinya, kami menjamin bahwa tidak ada anggota Poltabes, anggota Polda pada saat pengamanan yang mengeluarkan kata-kata rasis seperti melabeling seseorang atau kelompok dengan hewan. Itu tidak ada, sama sekali kita sudah melakukan pemeriksaan. Propam kita sudah bekerja dan sampai hari ini sudah melaporkan kepada Bapak Kapolda. Tidak ada satupun juga yang mengeluarkan kata-kata seperti rasis itu atau melabeling dengan kata-kata hewan itu. Namun ada satu hari ini di Gerahadi, kita harus menghargai semua apa yang dinyatakan oleh Bapak Kasdam. Bahwa kalau memang itu dari hasil penyelidikan itu adalah anggota, yang akan dilakukan penyelidikan oleh Kodam tentunya. Baik. Tapi dari kepolisian itu sama sekali tidak ada. Baik. Terima kasih Pak Frans sudah bergabung bersama kami dari Polda Jawa Timur. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Pak Frans. Saya ingin ke Anda, Komnas HAM. Bagaimana melihat ini?
Bagaimana melihat apa yang terjadi di Surabaya dan juga di beberapa daerah lain? Ya, saya kira untuk Surabaya dan Malang ya. Tadi malam juga terjadi di Makassar. Makassar. Kebetulan saya sedang di Makassar. Jadi mendapat informasi langsung dari Wakapolda. Nah, yang di Surabaya saya kira ada dua hal yang harus dijawab. Pertama sebetulnya adalah siapa yang melakukan persekusi itu, gitu. Persekusi, ujaran-ujaran kebencian dan cenderung rasis ya, karena menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Kita bangsa Indonesia ini punya undang-undang untuk pencegahan diskriminasi berdasarkan ras dan etnis. Jadi kita sudah mengakomodasi satu standar norma hak asasi internasional menjadi hukum nasional. Jadi itu bisa digunakan juga untuk menilai itu. Kemudian juga ada penyerangan kan gitu, ada pengepungan dan lain-lain itu. Itu satu hal. Saya kira tidak terlalu sulit karena bukti-bukti sudah bertebar di mana-mana, video, foto-foto gitu. Yang kedua adalah soal protap dalam polisi atau kepolisian menangani masalah itu. Tadi ada kritik misalnya dari Kontras ya, bagaimana polisi dianggap misalnya terlambat memberikan perlindungan, proteksi kepada mahasiswa atau anak-anak muda yang ada dalam asrama itu gitu. Tapi juga tadi dibantah misalnya. Nggak ada masalah, bisa aja berbeda pendapat, tapi kan ada satu instrumen dalam hal ini kepolisian daerah Jawa Timur misalnya bisa menurunkan Irwasda dengan timnya untuk meriksa. Atau kalau nggak cukup dari Jakarta, dari Mabes ada Propam yang bisa turun ke situ untuk memeriksa, dan itu biasa. Ya, peristiwa 21-22 Mei. Sampai sejauh Komnas yang akan memeriksa juga kalau perlu? Ya, tetapi saya kira internal mereka pun itu akan sangat mudah lah untuk menemukan apakah ada protap yang dilanggar atau tidak di situ ya. Dan ini urgent menurut Anda? Ya, karena kalau nggak nanti akan terulang lagi kan, itu satu. Padahal peristiwa yang tadi terulang itu terjadi di Surabaya itu kita lihat misalnya dampaknya. Itu kan luar biasa gitu. Hampir di berbagai kota di Papua, dan sampai hari ini kita tidak bisa prediksi apakah akan berhenti besok misalnya atau malah makin meluas. Ya juga mungkin akan ada reaksi lagi dari tempat lain misalnya seperti tadi malam itu misalnya kan ada upaya untuk menyerang anak-anak muda, anak mahasiswa Papua yang ada di Makassar misalnya. Kan itu mungkin kalau tidak ada langkah-langkah yang cepat untuk mencegah itu, saya kira ini bisa menimbulkan satu persoalan yang serius, bukan hanya di satu tempat tapi bisa menasional gitu. Karena itu menurut saya harus ada langkah serius. Okay. Saya senang Pak Kapolri langsung turun ya, diperintahkan, dan juga pejabat-pejabat lain langsung juga turun. Tadi malam misalnya di Makassar juga langsung turun pimpinan Polda dengan gubernur memproteksi ya, bahkan mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa dari berbagai tempat itu di satu tempat untuk mereka lindungi supaya tidak ada ancaman terhadap mereka gitu. Tapi kan ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus begini kalau akar soal tadi gitu ya tidak diselesaikan itu. Katakanlah tadi saya katakan ya kebencian atau saling salah paham satu pihak dengan pihak lain itu terus dibiarkan begitu gitu. Langkah-langkah yang lebih komprehensif harus dilakukan, tapi itu memang butuh waktu. Yang sekarang ini dua hal tadi. Itu temukan siapa yang melakukan itu, kesalahan-kesalahan itu. Kalau memang ada tindak pidana yang dilakukan, tidak. Kedua adalah soal protapnya. Kalau protapnya memang keliru, ya memang harus ada tindakan di internal kepolisian itu sendiri. Nanti kita lanjutkan, kita akan bicara soal itu setelah pariwara. Jangan kemana-mana, tetap di Mata Najwa. Tadi saya bertelepon dengan Pak Gubernur Papua, Pak Lukas NMB. Kami mohon maaf karena sama sekali itu bukan mewakili suara masyarakat Jawa Timur. Oleh karena itu harus dibedakan antara letupan yang bersifat dari personal dengan apa yang sebetulnya menjadi komitmen Jawa Timur. Kita selalu mengingatkan Jogo Jawa Timur. Kalau memang itu ada kesalahan di kami di Surabaya, saya mohon maaf. Tapi tidak benar kalau kami dengan sengaja mengusir, tidak ada itu. Kalau mungkin ada kemarin insiden kecil, ya
atau dimaknai besar itu kalau antar masyarakat atas nama pemerintah Kota Malang, ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa kemarin itu kan di luar sepengetahuan kami juga. Baik, itu tadi berbagai ucapan permintaan maaf dari berbagai pejabat Pak Lenis. Itu seharusnya sudah cukup untuk menenangkan situasi atau menurut Anda memang masih kurang sehingga kita lihat memang masih ada letupan-letupan saat ini terjadi di Papua? Ya, kalau ini pertama saya bicara atas nama Kepala Suku dulu. Nanti poin kedua saya bicara sebagai staf khusus Presiden. Pertama saya di mana saya selalu di media, saya bicara tidak jauh beda sekarang ini. Jadi kalau persoalan ini saya sendiri baru kaget kalimat-kalimat yang muncul di media itu. Jadi memang selama saya tahun 95 sampai sekarang di Jawa ini jarang sekali terjadi ucapan kalimat yang nama-nama binatang itu jarang sekali. Kalau itu terjadi hari ini berarti, nah ini kan hal yang beda. Terus kita ini kan negara hukum. Apabila pada saat itu ada terjadi sesuatu, kan bisa lapor. Setelah lapor kan ada jangka waktu, kasih surat peringatan pertama, kedua, ketiga nggak datang. Itu kan gitu caranya. Tapi pada saat itu saya melihat bahwa memang saya merasa bahwa memang itu menghindari yang ancaman dari ormas-ormas. Tapi kemana punya tugas bisa melindungi siapa saja. Karena kami ini anak bangsa yang sama. Kecuali negara lain ada di tengah-tengah kita, itu boleh kita lawan. Tapi anak bangsa dan sama, hanya bedanya kulit. Kalau darah yang sama, bedanya kulit. Berarti sama-sama tanggal 16, kejadiannya tanggal 16. Ya. Tanggal 16 terjadi, tanggal 17 itu harinya kita memperingati. Sebagai anak bangsa dari Taman saya Merauke. Berarti jaga diri, bagaimana ketenteramannya, menjaga untuk cuaca nanti damai, ternyata terjadi masalah. Berarti kita ini negara hukum. Siapapun yang melanggar ya silakan jalur hukum jalan. Itu pertama atas nama Kepala Suku. Secara pemerintah, saya ikuti kata-kata Presiden. Kalau di dalam konsep firman Tuhan di dalam kami sebagai orang Nasrani, kalau bilang pukul pipi kiri, serahkan pipi kanan. Itu kami ajaran. Jadi Presiden bilang, udahlah mari kita damai antara kita dengan kita. Saya hanya ikuti itu. Kalau tadi kita melihat Ibu Kopipah atau Gubernur, saya selalu panggil nama. Dan kemarin pun saya ke sana, sudah ketemu Kapolda, sudah ketemu Wali Kota, ya sudah minta maaf berapa kali. Ormas pun kemarin sudah minta maaf di Surabaya. Ya sekarang harapan kami sebagai pemerintah, marilah kita bangun, melupakan kejadian-kejadian tadi, mari kita membangun tali kasih. Itu yang saya harapkan sekarang. Kebersamaan. Okay. Jadi sudahlah yang apapun yang terjadi, saya selalu mengatakan bahwa itu musibah, bukan rencana. Saya pun masyarakat di Papua memang kecewa, tapi cukuplah 1 hari. Saya sudah bilang di media, jangan kedua kali lagi, ketiga lagi. Kalau kita bakar-bakar rumah pemerintahan semua, sama saja kita bakar kita punya rumah sendiri. Terus berikut besoknya mau masuk ke mana? Saya selalu media. Jadi tidak jauh berbeda dengan media. Selama 1 hari lebih full ini saya bicara media cuma itu. Oke. Jadi saya hanya menyampaikan kepada masyarakat Papua, izin Kakak Gubernur, adik ini menyampaikan marilah kita damai saja, saling memaafkan kepada siapa saja. Nah, kita membangun Indonesia yang baru, lebih khusus lagi Papua kita bangun baru. Apalagi Papua, Presiden kita udah laporkan besok dalam waktu dekat akan ke Papua atau mau ajak di sini bicara. Jadi ada waktu yang kita bicara. Terima kasih.
permohonan maaf sudah dilontarkan, diharapkan memang saling berbaikan begitu. Tapi apa yang perlu dilakukan lebih selain menerima permintaan maaf, Pak Yusuf? Saya pikir bahwa permintaan maaf itu hal yang wajar-wajar saja. Tapi sebagai negara itu kita harus juga melihat bahwa negara mempunyai sistem di mana hal-hal yang melanggar hukum, hal-hal yang membuat keresahan di masyarakat itu harus ditempatkan pada tempatnya, pada wilayah hukum untuk juga dilihat secara hukum gitu. Kenapa demikian? Karena baru saja Kapolda Papua Barat menyatakan bahwa yang membuat kerusuhan itu dia memerintahkan aparatnya untuk mencari dan melakukan proses hukum terhadap yang melakukan pengerusakan, pembakaran dan sebagainya. Terus kenapa yang melakukan penistaan atau melontarkan kata-kata rasis itu belum sekalipun mendapat dampak hukum dari apa yang dilakukan. Ini kan masyarakat Papua yang menjadi korban dari ungkapan-ungkapan rasis itu, kemudian pendekatan hukum ke mereka. Tetapi yang melakukan penistaan terhadap orang Papua itu belum sekali mengalami proses hukum gitu. Dan itu kerap kali terjadi. Itu kerap kali terjadi. Jadi seharusnya negara hadir untuk memberikan memberikan rasa aman kepada semua warga negara termasuk orang Papua, dan di mata hukum harus sama gitu. Jadi tidak ada perbedaan gitu. Sekarang di Papua Barat itu sudah Kapolda Papua Barat menyatakan hal itu, tapi kita belum lihat di Jawa Timur seperti apa. Gitu. Pak Gub, ada komentar soal tadi yang jelas kan memang permintaan maaf. Bu Hovifah juga sudah berkomunikasi dengan Anda langsung. Presiden Jokowi juga sudah meminta untuk saling memaafkan. Emosi itu boleh, tetapi lebih baik saling memaafkan. Tapi apalagi yang bisa seharusnya dilakukan menurut Anda? Jadi pertama yang jelas masyarakat Papua ini sudah banyak kali sejak almarhum Yapsalosa dia bawa tim sepak bola, dikatakan juga begitu, monyet semua. Jadi ini banyak kali terjadi. Siapapun di dunia ini namanya rasisme dibenci seluruhnya. Jadi saya harap orang Indonesia sudah 47 tahun merdeka sadar itu. Kita anggap ini kolonialisme. Karena yang Belanda dulu menjajah kita 350 tahun, Belanda bilang kita monyet. Ini sama terulang ini. Kita anggap kejadian ini kolonialisme Indonesia terhadap Papua. Jadi karena memang sudah kerap kali terjadi. Kerap sekali terjadi. Ini pemicunya ini akhirnya membuat yang lain menjadi terungkap. Ini pemicu utama yang terjadi di Papua itu. Jadi saya pikir sudah 47 tahun kita merdeka, NKRI kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika kita jaga. Ini harus kita betul-betul harus jaga dari Sabang sampai Merauke. Di Papua itu multi etnis, multi etnis, sehingga saya kemarin terima demo-demo itu. Dari awal saya sudah kawal bahwa mereka dikatakan apa yang mau kamu sampaikan kepada saya akan teruskan ke Pemerintah Pusat. Jadi saya lihat memang mereka bawa datang dengan meminta merdeka, tapi bukan, itu bukan urusan saya. Sempat kemudian akhirnya bercampur dengan tuntutan itu. Tuntutan itu waktu mereka datang dengan pemerintah menyampaikan mau merdeka karena kekecewaan mereka itu. Apa yang kemudian Anda katakan, Pak Gubernur? Kamu punya keinginan tulis saja, saya akan kirim ke Pemerintah Pusat gitu. Jadi memang Papua itu rawan saat ini. Tidak boleh siapapun orang Indonesia bicara sembarangan terhadap Papua. Karena memang kita beda. Orang Papua belum di-Indonesiakan secara baik. Itu aja. Belum di-Indonesiakan secara baik? Belum di-Indonesiakan. Apa maksud Anda belum di-Indonesia? Apa yang harus dilakukan untuk mengindonesiakan seseorang? Saya pikir sampai hari ini belum mengindonesiakan dalam pengertian secara keseluruhan orang Papua belum bisa menerima artinya belum bisa menerima ke-Indonesiaan mereka. Masih mereka saya orang Papua. Bukti kemarin semua datang demo masyarakat
pimpinan gereja saya pikir baik-baik, mereka bilang pernyataan dukungan kemerdekaan. Wah, ini gila juga ini. Itu mengagetkan Anda? Iya, saya kaget. Jadi kalau tidak boleh kita picu situasi di Papua, persoalan cukup rumit. Itu isu sensitif yang akhirnya kerap muncul di Sensitif Papua, apapun pemicunya, tapi itu kerap muncul. Isu sensitif yang memang mau tidak mau harus kita bicarakan, dan kita akan bahas itu setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa. Ya, itu beberapa dampak yang terjadi dari aksi kericuhan dan kerusuhan yang terjadi beberapa hari ini di Papua. Memang isu separatisme selalu menjadi isu sensitif yang tampaknya kerap kali membayang-bayangi setiap kali ada pembicaraan atau ada persoalan menyangkut Papua. Bagaimana seharusnya kita menyikapi ini, isu yang betul-betul sensitif kalau kita bicara soal keinginan merdeka, referendum. Bagaimana Komnas HAM melihatnya? Saya kira meski tidak apple to apple ya, 100% begitu maksud saya, tapi sebetulnya kita punya pengalaman yang luar biasa, yaitu menyelesaikan yang isunya kurang lebih sama. Bahkan gerakan bersenjatanya jauh lebih besar dan lebih sistematik ya, lebih terstruktur, yaitu Aceh Merdeka. Tapi kita mampu keluar dari kemelut itu, meskipun kurang lebih tadi saya katakan tidak 100% sama, tapi ada beberapa hal yang sama. Misalnya perasaan orang di Aceh dulu misalnya merasa dijajah oleh Indonesia, ya, semangat anti pendatang dan lain-lain itu juga muncul ya. Tapi sekali lagi saya katakan ini bisa diatasi, dan banyak negara belajar. Myanmar misalnya datang ke Indonesia, ke Aceh untuk belajar itu. Jadi sebetulnya Papua menurut saya juga mestinya bisa gitu, mestinya bisa. Tetapi kalau kita belajar dari kasus Aceh tadi, apa yang dilakukan adalah adanya kehendak yang kuat dari pemimpin nasional. Dalam hal ini waktu itu Pak SBY, JK, sebelumnya sudah Pak Gus Dur sebenarnya sudah almarhum sudah mulai ya, mengirim mensestiknya ke hutan bertemu dengan Abdullah Safei, itu dilakukan proses dialog. Tapi itu jelas menunjukkan ada keinginan dari pemimpin nasional untuk berdialog secara serius, sistematik juga, kemudian intensif berkali-kali. Pak SBY dan Pak JK saya ingat masih mengirim Pak Hamid Awaludin sampai ke Eropa berupaya untuk bertemu tokoh GAM yang ada di Helsinki, di Stockholm. Di Stockholm dulu ya. Gagal, ulang lagi. Bahkan dan seharusnya kita bisa belajar dari proses itu. Iya, belajar dari proses itu, tapi mengedepankan artinya pendekatan 10 kali di Papua. Jangan ini 10 kali, tapi kalau bisa dia memulai. Kami mau begitu. Kenapa dulu SBY dia panggil saya ketua MLP untuk merevisi Undang-Undang 21. Kami datang, beliau sampaikan ini untuk kemuliaan bagi Papua. Kita rumuskan hasil pendapat rakyat Papua. Tapi begitu masuk di tahap kedua di Komisi 2, ini rancangan undang-undang kita susun karena sentimen dengan SBY, Partai PDIP menolak. Ini karena sentimen. Ini sejarah proses perundang-undangan yang terjadi. Mereka menolak. PDIP benci dengan SBY. Waktu itu mereka menolak dan saya katakan dari itu dokumennya ada. Saya tidak akan berbicara lagi menyangkut otonomi khusus. Sekarang Depdagri menyuruh ke saya, oh enggak, dulu kau baca itu apa yang saya bicara. Saya sudah berjuang. Sekarang rakyat Papua sekarang akan memberi pendapat mereka lagi. Kita tidak tahu pendapatnya apa yang mereka kasih tahu. Ini persoalannya. Aceh sempat 1 juta orang turun ke jalan meminta referendum. Setuju. Luar biasa waktu itu. Tapi kemudian ada langkah-langkah yang sistematik dan intensif. Kemudian terjadi proses dialog. Jadi pendekatan dialogis kemanusiaan itu di depan. Menuju satu titik perdamaian dibandingkan dengan pendekatan yang lain. Saya pikir Jokowi sudah 10 kali berkunjung ke sana. Kali ini kita kasih suara semua, harus penyelesaian menyeluruh.
untuk Papua. Harus penyelesaian menyeluruh. Bagaimana Pak Yusuf? Ya, saya lihat masalah ini masalah identitas kita orang Papua. Ini masalah harga diri kita orang Papua. Ketika itu tidak ditangani dengan baik, ketika tidak ada instrumen negara yang melihat itu dengan serius, orang Papua akan memilih jalannya sendiri, itu masalahnya. Orang Papua akan melihat dari pengalaman hidupnya sebelum bergabung dengan Indonesia dan setelah bergabung dengan Indonesia, mereka akan melihat semua pengalaman sejarah ini dan membuat konsep bagi mereka sendiri. Dan konsep itu akan membuat keputusan-keputusan bagi orang Papua. Oke, dan kalau keputusan itu sampai dipercaya dan itu mengarah kepada sejarah bangsa, sejarah orang Papua, dan keputusan itu jatuh kepada keputusan politik, itu yang terjadi. Baik, Pak Lenis, bagaimana seharusnya ini bisa dikelola isu ini? Isu sensitif, bagaimana Anda melihat langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah saat ini untuk mengelola isu ini? Ya, sebenarnya bicara objek persoalan, tapi kita ke sini karena udah talinya udah tarik ke sini, jadi saya bisa nangkapi. Ya, jadi saya begini, saya sampaikan kepada forum mahasiswa dan masyarakat Papua di depan Kakak Gubernur. Saya hanya menyampaikan kepada di depan Republik ini yang ada hal yang saya pelajari sebelumnya saya nggak tahu apa-apa, tapi setelah saya melihat bersama dengan Pak Presiden dampingi, ada hal-hal yang harus Papua menangani, bukan sikap bahasa pendidikan tinggi, tapi harus mulai dari hati. Kalau bangun Papua itu harus dengan hati. Kalau hati berarti segala sesuatunya beres. Jadi sebenarnya saya mau contohkan banyak hal, tapi hanya berapa contoh saya mau kasih tahu. Kalau kita kalimat menanggapi kalimat kakak Gub sampaikan tadi, belum jadi manusiakan Indonesia, kalimat itu. Jadi kalau betul-betul orang Papua ini jadi manusiakan, ada hal yang perlu dilakukan. Itu sebenarnya tugasnya dari Komnas HAM. Komnas HAM melihat di lapangan apapun terjadi sebenarnya harus dituntas kejar. Salah satunya adalah masalah Freeport. Haknya masyarakat itu dikasih berapa persen, itu sebenarnya di-take. Terus orang asli Papua kerja sekarang PKW. Berapa orang yang dibiarkan seperti begitu. Di kantor saya ini rame. Hal-hal gini. Terus ada CPNS di Papua numbuk ambil 12.000 orang. Nah, buatlah satu keputusan. Kasih kepada kelonggaran orang Papua. Hal-hal ini itu kan. Itu contoh-contoh langkah yang bisa dimulai dilakukan. Ada lagi banyak. Untuk menyentuh lewat hati tadi Anda katakan. Iya. Terus ada lagi. Orang asli Papua kita lihat CPNS, seharusnya keputusan di sana udah dibangun. Ada sekolah IPDN. Itu saya datang aja orang Papua sih seberapa. Nah itu hal itu. Memang ada lahir besar di Papua orang datang ada, tapi saya melihat memang jauh. Dan saya sudah arahkan. Kalau di pusat bagaimana Anda menilai? Apakah memang banyak orang-orang Papua yang sudah mendapatkan posisi strategis penting untuk kemudian menunjukkan kontribusinya pada negeri, Pak Lenis? Ya, artinya begini. Kalau kita jadikan manusia mereka dibina, diberikan kewenangan kepada orang Papua. Ada 3 hal yang kita perlu, sebelumnya saya tidak perlu uraikan. Hak politik, hak kewenangan, hak ekonomi. Sekarang kita lihat ekonomi itu di dalamnya ada undang-undang OSUS, itu rohnya ada di dalam situ. Ini baru pernah dikupas dalamnya. Belum pernah dikupas. Ini kan hanya pohon. Akar-akar ini harus dibuat satu perdasus, itu harus diperlakukan. Sekarang antara koordinasi antara tingkat provinsi dengan pusat, ini berjalan atau tidak? Itu yang maksud kakak tadi. Pak Lenis sampaikan ini, kami sudah rapat untuk merumuskan undang-undang otonomi khusus. Kalau membuat baru harus ada perjanjian. Aceh bisa laksanakan karena perjanjian. Papua itu tidak ada perjanjian. Konsep otonomi khusus yang kita laksanakan 20 tahun ini konsep Indonesia atau konsep internasional. Itu persoalan utama. Kami sudah menyurat ke PBB, ini undang-undang otonomi khusus kita laksanakan ini konsep Indonesia lokal atau
konsep internasional. Jadi hal langkah pertama yang bisa dilakukan adalah mengevaluasi undang-undang otonomi khusus. Banyak hal yang belum. Baik. Saya belum selesai, sedikit. Pak Lenis, nanti saya kasih kesempatan melanjutkan karena kita harus break. Masih ada waktu melanjutkan setelah pariwara kami akan kembali. Ya, terkait situasi yang terjadi saat ini, salah satu aktivis Papua, Philip Karma, turut memberikan pandangannya. Berikut ini cuplikan wawancaranya dengan tim Mata Najwa. Saya pikir perlakuan rasis ini hampir merata dari semua teman-teman Melayu terhadap kami ras Melanesia. Sebab saya pun mengalami, ada memang teman-teman yang, maksud saya teman-teman orang Papua yang mengatakan itu dari teman-teman Muslim. Saya bilang tidak. Saya waktu bergereja di Solo, ternyata perlakuan rasis saya alami juga dari teman-teman pemuda Kristen juga. Ada seorang cewek di situ, karena saya ikut di pemuda gereja, lalu cewek itu dijodoh-jodohin dengan saya. Terus dia memang terkenal suaranya bagus kalau menyanyi gitu, kalau core atau vokal grup. Terus dia ngomong, waduh, kalau saya sama dia, saya kawin, nanti saya ke Papua, monyet-monyet di Papua jadi pinter nyanyi dong. Dia ngomong gitu. Saya sakit waktu itu. Saya kira hanya Gus Dur saja. Beliau bisa mengerti apa yang bangsa Papua inginkan, sehingga beliau membuka peluang-peluang itu untuk kami. Gus Dur lah mengembalikan identitas kami sebagai bangsa Papua. Bisa berdialog dengan orang Papua. Apa yang membuat sehingga pemerintah Indonesia begitu ketakutan dari dulu? Kami minta dialog, tidak pernah direspon. Kemudian LIPI pun sudah membuat penelitian untuk tapi itu pun tidak direspon. Jadi semacam ada sesuatu yang disembunyikan untuk jangan diketahui oleh mayoritas rakyat Papua. Nah, kami juga bertanya-tanya, sebab dialog yang diusulkan oleh LIPI sebenarnya bagus, tapi itu pun ditakuti. Ya maksudnya mungkin kalau kita coba untuk berbicara, di situ mungkin ada, tentunya pasti ada hal-hal yang bisa disepakati dan ada hal-hal yang tetap tidak bisa disepakati. Jadi kita sepakat untuk tidak sepakat. Ya. Rasisme dan diskriminasi, sekali lagi isu sensitif yang menjadi tantangan kita semua. Mungkin memang tidak nyaman dibicarakan karena menyentuh hal yang paling dasar dari diri kita sebagai manusia, tapi rasanya memang justru hal-hal seperti ini yang perlu dibuat terang, diangkat ke permukaan supaya bisa kita cari solusinya sama-sama. Dan itu yang berusaha dilakukan Mata Najwa malam ini, membuat ini menjadi terang walaupun mungkin rasanya terlalu sensitif untuk dibicarakan. Tapi inilah yang harus kita hadapi. Tanggapan Anda, Pak? Tadi Anda mau melanjutkan, Pak Lenis. Ya, jadi yang contoh yang saya sampaikan yang tadi, itu sekarang Presiden sudah semua persoalannya beliau sudah tahu. Mengapa? Mungkin saya tidak tahu Presiden yang dulu sampai sekarang. Kalau selama Jokowi bersama dengan saya, selalu saya memaksa mengajar satu tahun 3 kali ke Papua. Di pedalaman pun aparat bilang di situ ada daerah-daerah konflik dan sangat bahaya, tapi selalu dengan saya tidak pernah takut, kecuali Tuhan. Jokowi selalu masuk di pedalaman-pedalaman. Tujuannya adalah persoalan yang tadi mau satu persatu kita mengejar melawan kemiskinan yang tadi. Itu kita bisa sampai ke pedalaman, ke Papua, sampai sekarang berjalan. Baru 5 tahun kemarin. Nah, 5 tahun ke depan ini kami sama Presiden, Pak Gubernur, terima kasih suaranya hampir 90%. Nah, Presiden punya keinginan untuk Papua akan terfokus lagi.
akan bangun lebih apapun diinginkan. Jadi persoalan-persoalan ini saya sudah menabung semua, nanti 2019 ke atas akan perbaiki. Nanti dalam waktu dekat akan rapat. Jadi harapan saya ke depan ini bukan lagi kita orang Papua bukan lagi terbelakang, tapi nanti akan jadi terdepan. Pendekatan ekonomi, pendekatan infrastruktur itu yang kemudian memang kita lihat nyata dilakukan oleh pemerintahan Jokowi 5 tahun terakhir. Itu saja belum cukup untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Papua? Sama sekali enggak. Justru saya melihat itu yang bermasalah. Coba ditanya itu ke teman-teman Papua, apakah mereka butuh jalan Trans Papua? Siapa yang butuh? Orang Indonesia kah? Atau orang Papua kah? Yang saya mau bilang adalah pembangunan itu penting, perlu. Tetapi bagaimana proses perencanaan pembangunan dan implementasi pembangunan itu dilakukan dengan mengedepankan kemanusiaan. Jakarta belum melihat Papua dengan pendekatan itu. Papua memiliki lingkar kekerasan yang panjang. Papua punya cerita yang berbeda dibanding provinsi lain. Kalau melihat Papua disamakan dengan yang lain, maka kita akan terjebak dengan cerita yang sama. Isu separatisme itu muncul, itu bukan sesuatu yang tahu-tahu muncul gitu. Itu adalah sebab akibat tersumbatnya beragam persoalan tanpa ada penyelesaian. Coba kita tengok kasus HAM, kasus kejahatan HAM. Berapa yang mandek? Basior, Wamena, Paniai. Besok kita akan lihat apa itu yang akan dilakukan oleh Jakarta terhadap penyelesaian krisis kemanusiaan. Diduga ada ribuan orang di Wamena mengungsi. Apa yang dilakukan oleh Jakarta? Yang dikirim tentara. Orang Papua butuh guru, bukan butuh senjata. Orang Papua butuh ilmu, bukan butuh dicaci. Gitu. Itu yang penting gitu loh. Coba kita cek dalam hasil pembangunan Human Development Index di Papua. Orang Papua asli HDI-nya rendah. Orang non Papua yang datang ke Papua HDI-nya meningkat. Artinya siapa yang bisa menikmati triliunan rupiah dari dana otsus? Bukan orang Papua. Itu fakta gitu. Jadi, saya mau lempar ke Pak Gubernur, bagaimana? Orang Papua butuh kehidupan. Betul. Bukan pembangunan. Ya. Kehidupan. Butuh kemanusiaan gitu. Dan apakah pendekatan infrastruktur seperti tadi contohnya yang sudah dilakukan itu belum menjawab persoalan real? Itu bukan orang Papua. Orang Papua tidak pernah lewat jalan yang dibangun. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka perlu kehidupan. Ya nggak usah kita pakai ukuran repot-repot. Coba lihat Human Development Index sebagai ukuran yang paling standar. Itu peristiwa kemarin membuktikan kenapa di Manokwari umpama. Kenapa itu sentra-sentra ekonomi dan kantor-kantor pemerintahan yang dirusak. Tidak ada rumah yang dirusak. Meskipun itu rumah non-Papua, tidak dirusak. Tetapi sentra-sentra ekonomi dan kantor-kantor pemerintahan. Itu melambang atau memberikan simbol-simbol kekuasaan. Orang Papua tidak sampai di situ. Kesenjangan ini yang membuat orang Papua melihat itu sebagai musuh. Pendekatan lain harus dilakukan, bukan hanya pendekatan kesejahteraan atau pendekatan ekonomi dan pendekatan pembangunan. Tetapi orang Papua juga butuh kejelasan sejarah. Sejarah politiknya harus dijelaskan oleh pemerintah ini. Sejarah kemanusiaannya harus dijelaskan, harus ada dialog tentang itu. Kasus Nduga bersama dengan kasus Sentani, banjir bandang. Orang Papua mengumpulkan dengan sukarela mengumpulkan bantuan. Kasus Sentani lebih cepat daripada kasus Nduga. Kenapa demikian? Kasus Nduga itu juga kasus kemanusiaan, tapi orang susah sekali memberikan bantuan kemanusiaan kepada kasus Nduga. Tapi kasus Sentani dalam waktu 2 hari barang terkumpul. Karena apa itu Pak Yusuf? Ada stigma lain? Karena stigma lain. Stigma terhadap kasus Nduga itu dilihat dari kacamata politik. Padahal peristiwanya sama-sama peristiwa kemanusiaan. Kemanusiaan gitu. Orang mati sama-sama.
tetapi yang dilihat dengan cara pandang yang berbeda. Karena itu pendekatan-pendekatan ini perlu didorong oleh pemerintah. Pendekatan kemanusiaan, pendekatan hak asasi manusia, pendekatan politik itu harus didorong. Dan itu yang akan kita coba mulai bicarakan setelah pariwara, pendekatan-pendekatan apa yang bisa terus kita solusikan sama-sama setelah pariwara. Jangan kemana-mana, tetap di Mata Najwa. Mencari pendekatan yang paling tepat untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Papua. Pendekatan HAM yang jelas itu masih belum disentuh, bahkan sudah disentuh, tetapi menurut Anda belum signifikan? Ya ini begini ya, banyak orang salah persepsi. Kalau bicara HAM, dia hanya bicara soal satu aspek. Walaupun itu aspek yang serius, yaitu soal kekerasan. Pelanggaran HAM berat, misalnya kasus Wamena, Wasior, dan yang sekarang sedang diselesaikan oleh Komnas HAM itu paniai, belum selesai. Tetapi hak asasi manusia sebenarnya dia multidimensi, termasuk persoalan misalnya hak ulayat dari masyarakat Papua. Begitu banyak investasi yang masuk, tapi dia tidak memperhatikan bahwa ada hak ulayat yang terpinggirkan. Ekologi juga, sehingga kemudian tidak heran tiba-tiba terjadi peristiwa malnutrisi karena ada sebagian masyarakat kehilangan sumber-sumber pangan. Itu juga hak asasi manusia. Dalam akses pendidikan, akses kesehatan, ya, itu semuanya. Kan itu yang dirasakan kan, tadi juga diceritakan. Misalnya ada ketimpangan, ada sumber daya alam, sumber ekonomi yang besar, tapi kemudian ada sekelompok orang, masyarakat asli misalnya yang tidak bisa menikmati. Itu kan bagian dari persoalan asasi. Jadi menurut saya, ini tadi makanya saya katakan kepemimpinan nasional itu penting. Saya tidak mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak melakukan sesuatu. Sudah banyak dilakukan, tetapi kan nyatanya masih ada masalah. Kalau nggak ada demo segitu banyak di Papua sekarang ini, karena kasus di Surabaya. Nggak mungkin itu terjadi. Kalau misalnya terjadi di Surabaya terhadap orang Batak seperti saya, nggak ada gejolak di Sumatera Utara. Paling-paling 1-2 saja orang yang marah gitu. Tapi ini kan karena memang ada satu masalah yang sudah lama sekali dan kompleks ya, sudah kompleks itu. Nah jadi saya kira dialog yang saya maksud itu dipimpin langsung oleh pimpinan nasional, ditunjuklah tim ya, siapa yang dipercaya. Pak Lenis kan salah satu tokoh ya, dengan tim yang lain lagi. Duduk dengan tokoh-tokoh masyarakat di Papua, pemerintah daerah, gubernur, bupati, bicara, ini aspeknya, apa misalnya. Soal HAM berat, apa solusinya, soal apa lagi? Soal hak ulayat seperti apa? Tadi Freeport disinggung, bagaimana menyelesaikannya? Jadi Komnas HAM sudah mengusulkan ke Pak Presiden untuk membuat tim khusus ini? Bahwa tidak mungkin kita menyelesaikan masalah yang sudah demikian lama dan demikian kompleks ini hanya dengan 1-2 pendekatan yang parsial. Kita harus melakukan satu pendekatan lebih terintegrasi. Dan memang perlu tim khusus yang dibentuk baru lagi. Ya, tadi tidak adakah misalnya perangkat-perangkat misalnya yang saat ini ada di Undang-Undang Otonomi Khusus atau yang lain sehingga bisa langsung bergerak? Supaya ada satu arahan yang tegas. Ya, seperti katakan tadi, Aceh contoh ya, walaupun lagi-lagi saya seperti mengulang-ulang soal Aceh. Kan dulu ada arahan dari pimpinan nasional. Tegas, jelas arahnya gitu. Dalam rangka satu peace talk. Papua apa? Arahan itu yang menurut saya harus ada satu kejelasan, tetapi tentu tidak mungkin parsial. Ya, kalau parsial pasti akan terjadi lagi. Membangun fisik penting, tetapi kalau kemudian kita menafikan atau melupakan aspek-aspek atau yang lain, ya tentu nanti ini bisa menjadi tidak ada apa-apanya seperti yang sekarang dikatakan orang di Papua. Kami nggak butuh jalan itu kan gitu. Oke, Pak Lenis, Anda staf khusus Presiden, khusus soal Papua. Usulan atau masukan dari Komnas HAM membentuk tim yang spesifik untuk membahas berbagai hal yang belum tuntas di Papua. Itu menurut Anda juga usul yang visible bisa dilakukan dan Anda akan mengusulkan hal yang sama ke Pak Jokowi? Ya, itu sebelum kejadian persoalan ini memang sudah disampaikan. Bahkan sepanjang jalan Trans itu sekarang saya lagi dengan PU lagi sedang bikin impres keputusan presiden, instruksi presiden sedang dibuatkan sepanjang jalan itu akan dibikin perkebunan. Itu sudah berjalan. Ada beberapa hal yang banyak akan dilakukan nanti ke depan. Masalah tim ini itu sangat penting karena persoalan-persoalan yang tadi saya sampaikan tadi banyak sekali seperti hak ulayat. Orang punya tanah tiba-tiba ada sertifikat, baru datang ini punya tanah saya, masyarakat nangis, berteriak, larinya kemana? Hukum mungkin mereka tidak punya uang, bisanya cuma menangis kayak gitu. Siapa yang tangani? Hal-hal ini harus 2019 ke atas harus dibenahi. Jadi
ini kita bukan gagal, tapi kita harus perbaiki. Jangan kita sekali-kali mengatakan bahwa pesimis, tapi kita optimis. Dan kita pasti bisa. Yang penting adik-adik kita sekolah bagaimana melindungi mereka dengan nyaman, keamanan, dan mereka merasa dilindungi negara. Itu aja. Merasa dilindungi negara. Itu poin penting juga. Anda mau menambahkan, Pak Lukas? Jadi kemarin saya kontak Gubernur Papua Barat untuk undang beliau datang ke Jayapura, kami akan pertemuan, tapi kami sudah punya konsep. Jadi akhirnya kita dapatkan harus lewat suatu perjanjian. Undang-undang apapun tidak bisa. Itu Jakarta. Undang-undang otonomi khusus pun itu sudah. Tidak bisa, harus perjanjian dengan lembaga-lembaga tertentu. Lembaga internasional atau lembaga apa. Kalau undang-undang tidak akan selesai. Anda gubernur tapi tidak percaya pada kekuatan undang-undang, Pak Lukas? Tidak. Kenapa? Sudah sebegitu? Undang-undang 21 itu tidak berjalan. Hanya dikasih uang, itu aja kan? Betul. Kewenangannya sama sekali tidak ada. Semua perdasus yang kita buat tidak bisa jadi perdasus. Di Papua undang-undang otonomi khusus baru satu PP, yaitu Majelis Rakyat Papua. Yang lain semua tidak ada. Padahal undang-undang ini sudah lebih dari 20 tahun. Lebih dari 20 tahun. Jakarta tidak bisa kasih. Perdasus kita punya menyangkut rekrutmen orang asli politik, rekrutmen politik orang asli Papua tidak diterima. Jadi undang-undang itu hanya memungkinkan dana otonomi khusus yang banyak, tetapi tidak ada hak-hak yang lain. Tidak ada hak lain. Oke, baik. Anda mau komentar? Saya mau komentar. Mungkin begini, Pak Lukas. Ada satu mandat yang sangat kuat di dalam Undang-Undang 21 tahun 2001 itu. Soal lembaga yang disebut oleh undang-undang itu adalah Komisi Kebenaran Rekonsiliasi. Kalau lembaga ini dibentuk, maka dia akan punya mandat yang luar biasa. Jakarta Satu, terima kasih. sebentar. Satu pelurusan sejarah, kemudian soal fact finding itu pengungkapan kebenaran hingga kita bisa bilang rekonsiliasi. Kalau mau itu spesifik ada di Undang-Undang Otonomi Khusus. Ada. Nah, syaratnya adalah Bapak Gubernur mesti bikin usulan ke Bapak Presiden. Jadi saya sih berharap agar Bapak Gubernur secepatnya membuat surat usulan ke Bapak Presiden. Ini momentum yang tepat, sehingga kita bisa ngomong, Jakarta kalau kau punya tanggung jawab pada Papua, ini segera kerjakan, bikin kepres untuk bentuk KKR Papua. Jadi tidak perlu tim khusus lain lagi menurut Anda? Dulu zaman SBY ada UP4P. Kita semua tahu bagaimana kerja UP4P. Sekarang kalau Papua itu selalu dikirim tentara ke sana, tidak akan ada penyelesaiannya di sana. Sekarang pasukan jumlah banyak dikirim Papua dan Papua. Betul. Saya mau bisa. bilang tadi itu soal ini sangat penting sekali. Akuntabilitas keamanan, akuntabilitas sektor keamanan tidak pernah ada kejelasan. Pak Presiden bikin MOU dengan TNI dan Bina Marga pembangunan Trans Papua. TNI kita itu di Papua jadi kontraktor, Pak. Ya, betul. Bukan perusahaan kontraktor yang ngerjakan jalan. Tentara kita ngerjakan jalan gitu dengan alasan keamanan. Kalau perspektifnya soal Papua selalu pendekatan keamanan, kita akan menabung perkara, menabung masalah. Buahnya apa? Ya letupan-letupan yang sekarang gitu. Oke. Sekali dicolek aja sudah bilang pisah kita dari Indonesia. Jangan salahkan orang bilang begitu. Kau pukul dia setiap hari gitu. Kau hajar dia setiap hari. Terus kau sekarang ngaku kau saudara dia kah gitu. Saya mau pakai dialeknya Jayapura begitu. Ini suara-suara yang kerap kemudian Anda dengar disampaikan terutama oleh mahasiswa-mahasiswa yang belajar di berbagai daerah. Juga kawan-kawan kami di kantor Kontras Papua begitu, yang juga aktif di dalam beragam advokasi. Kita mau peluk itu saudara kita di Papua, tapi dengan pukul-pukul kah begitu? Jadi Bang Najwa, saya sudah putuskan tim saya dari Kodam, pemerintah daerah, MRP, DPRP akan datang lihat mahasiswa kita di seluruh Indonesia. Nah, mahasiswa bilang kami pulang, ya saya akan bawa mereka. Anda akan bawa pulang, Pak? Bawa pulang. Kalau selama NKRI tidak aman, mereka tidak bisa belajar. Tapi kalau nanti dibawa pulang, mereka tidak bisa melanjutkan Kami kuliah? sudah sepakat untuk masuk di 3 universitas negeri ada di sana. Itu yang kita mau bicara pertemuan besok. Kalau memungkinkan, bahkan ada PNJ sudah tawarkan 1 universitas untuk penampungan.
Itu yang saya bilang. Tapi nanti menjadi tambah tidak dekat dengan saudara-saudara yang lain, Pak, kalau dibawa pulang ke Papua. Itu justru akan bikin Nah, kalau tidak aman. Kalau tidak aman. Kalau tidak aman. Tapi pasti- kalau negara pasti- menjamin keamanan, Pasti saya bawa pulang. Ya mungkin Ya. itu ini. Ya, saya dengan kira itu kakak wajar kami- dan saya kira itu wajar. Saya kira Kayak gini Pak, memang kita rasa kami orang gunung itu biasa seperti begitu. Jadi maaf, kan kakak bukan marah, tenang aja. Kakak bukan marah. kita Nanti- kasih tepuk tangan dulu, kita kasih tepuk tangan. Oke. Situasi Jadi- kami sudah putuskan seperti itu. Oke. Jadi- Kalau tidak aman, tapi kalau Tidak negara aman. kan negara menjamin, Jadi, negara memberikan ya, perlindungan, betul. sudah ada permintaan maaf, mau Ya. dibikin asrama gabungan. Mungkin contoh contoh yang kami sudah koordinasi dengan khususnya di Surabaya di Kaconto ada 3 rekomendasi. Rekomendasi kemarin kita pertemuan itu, satu akan bangun rumah asrama Nusantara. Di situ akan melengkapi semua fasilitas olahraga, fasilitas untuk belajar, BLK dan sebagainya. Terus di situ nanti akan Kementerian Sosial akan berikan kartu ATM non tunai. Nanti mahasiswa kemanapun bisa pegang ATM. Kasih beasiswa, udah bicarakan. Poin yang kedua, nanti Menteri Dalam Negeri akan mediasi untuk MOU bersama Gubernur Papua Barat dan Gubernur Jawa Timur. Nanti semua provinsi di mana mahasiswa ada akan MOU semua. Yang ketiga adalah ada pertukaran CPNS dari Papua bisa kerja di Jawa, terus dari sini bisa kerja. Kecuali ada alumni masing-masing. Misalnya di Surabaya, ada alumni orang Surabaya, berarti dia kerja di situ dulu. Atau ada jatah kasih orang Papua di situ. Jadi ada PNS. Nah, seperti di Jakarta sini, di istana ada jatah. Kementerian semua ini ada jatah. Jatah minta siapa? Kita yang minta. Sampai sekarang istana ini anak-anak Papua banyak ada di dalam. Nah, subtor begitu. Jadi semua provinsi anak Papua. Jadi itulah namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Baik, kita break. Setelah ini masih ada waktu Makanya untuk melanjutkan segmen penutup. Jangan kemana-mana, tetap di Mata Najwa. Kami kembali sesaat lagi. Mereka biasa membilang saya suka mabok. Mereka biasa menyebut saya serem. Orang sering bilang kami orang Papua ketinggalan. Yang terlintas di benak teman-teman itu mau memukul, cuma saya bilang jangan. Itu bukan jalan terbaik. Kita maafkan saja. Kita bilang kita tidak seperti apa yang mereka bilang. Tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Kita tetap berkreasi, bereksperimen untuk melawan stigma itu. Begitu dengan kita nari dengan banyak kembang api, dengan disaksikan oleh beberapa kepala negara yang ada di benua Asia. Jadi kita bukan lagi merasa kita orang Papua, tapi kita ini Indonesia. Kita bukan Papua, kita ini Indonesia. Itu tadi teman-teman dari Noken Lab dan sebagian sudah hadir di Mata Najwa. Kita kasih tepuk tangan untuk teman-teman Noken Lab. Terima kasih sudah hadir. Ada Kakak Robi. Kakak Robi, Papua juga bisa, kebanggaan sebagai bangsa. Apa yang harus dilakukan kita semua untuk terus mendorong kebanggaan berbangsa itu, Kakak Robi? Kami ingin diberi ruang dan diberi kesempatan lebih luas untuk mengekspresikan apa yang sebenarnya menjadi kekayaan, kekuatan, dan potensi dari anak Papua selama ini yang belum diketahui oleh saudara-saudara kami dari daerah lain di Indonesia. Dan kami percaya bahwa kekuatan, potensi yang kami miliki bisa membuat kami setara, bahkan bisa membuat kami membawa nama negara, nama negeri ini ke level yang lebih tinggi di tingkat dunia. Insya Allah. Level yang lebih tinggi, mengharumkan nama bangsa. Yang jelas ada satu lagu Tanah Papua, itu rasanya lagu yang kerap, yang bukan orang Papua ketika mendengarkan itu pun hatinya tersentuh. Boleh saya minta Kakak Robi, teman-teman Noken Lab untuk menyanyikan itu? Dan nanti teman-teman seluruh studio dan mudah-mudahan yang juga menyaksikan dari rumah bisa sama-sama menyanyikan lagu itu. Kita kasih tepuk tangan, silakan Kakak Robi. Silakan teman-teman yang lain. Berdiri semua boleh.
Silakan kakak. Berdiri semua. Berdiri semua? Pak Lenis minta kita berdiri semua? Oh baik, kita insya Allah kita berdiri semua kalau begitu. Kita berdiri semua. Jangan duduk, silakan. Kita kasih tepuk tangan untuk silakan. Silakan. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah sebanyak madu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah sebanyak madu adalah harta harapan. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Biar nanti langit terbelah, aku Papua. Karena jika di timur ada yang terluka, di barat juga harus merasakan duka. Terima kasih banyak sudah menyaksikan Mata Najwa malam hari ini. Pak Gubernur terima kasih, Pak Lenis terima kasih, Pak Taufan, Pak Andi, Aisyah terima kasih. Terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan. Selamat malam, sampai jumpa. Malam. Selamat malam. Maaf kata-kata kurang bagus. Sudah terlampau lama Papua menderita penghinaan fisik jelas tak bisa diterima. Diskriminasi tidak pantas diberi tempat, sudah sepatutnya rasisme juga dibabat. Kebinekaan yang hakiki niscaya menoleransi perbedaan-perbedaan yang bersifat asali. Jika memang ingin Indonesia tetap utuh, tak boleh ada kejahatan yang tak tersentuh. Cara kekerasan menjauhkan kita dari demokrasi. Mata dibalas mata adalah jalan yang sungguh ngeri. Tataplah Papua sebagai karib yang setara, perlakukanlah mereka selayaknya warga negara. Mari berbicara dengan cara yang bermartabat sebelum terlambat dengan luka penuh bebat. Papua tanpa duka bisa menjadi alat ukur. Sudahkah Indonesia makmur dengan cara yang betul? Sebab pagi yang baru selalu dimulai dari arah timur. Jangan ada lagi rakyat Papua yang jatuh tersungkur. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu menghalau awan mendung. Kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekahkan harapan, menepis kabut gelap. Niatkan kunjung terkepal, bekik menebal, terjang